Saya ingin mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada, Arise IPR Plus, Arise Plus IPR yang sudah mengundang saya sebagai pembicara di sini tentang, dampak, eee, Cafe Colombia sebagai indikasi geografis dan bagaimana, perkembangan kopi Colombia selama ini. Dan saya akan menyampaikan sedikit sejarah sebelum kopi Colombia menjadi indikasi geografis. Jadi mari kita mulai. Pada tahun 60-an dan, terutama sejak, 1959, Juan Valdez menjadi karakter yang, menjadi simbol, kopi Colombia di seluruh dunia. Jadi, organisasi penanam kopi di Colombia menggunakan, lambang ini dan organisasi ini bertanggung jawab untuk mengelola kopi Colombia dan indikasi geografisnya dan ditampilkan di sini sesuatu yang bisa dipahami bahwa bagaimana dampak kopi Colombia harus bisa dipahami di negara-negara yang, berbeda dengan Colombia karena pasar internasional sangat penting bagi kopi Colombia untuk mengakui kualitas dan asal dari kopi tersebut. Jadi federasi, memunculkan ide untuk menciptakan karakter ini yang, menjadi simbol semua kekhasan kopi Colombia, khususnya prinsip dan karakteristik dari kopi Colombia kami, dari penanam kopi Colombia. Jadilah mengapa Juan Valdez di tahun 1959 dijadikan simbol yang ditampilkan di, kertas kecil di mana Juan Valdez menjadi simbol edukasi untuk kopi Colombia. Dan kami tunjukkan kepada dunia gambar pertama Juan Valdez, mengapa ia begitu penting untuk bisa, mengerti tentang kopi Colombia dan bagaimana gambar dan karakter ini berkembang, selama bertahun-tahun khususnya dalam, khususnya dalam skenario seperti di film di film-film atau sinema atau, jika Anda menonton, film sekitar tahun 2000-an Anda bisa melihat gambar di mana Juan Valdez, menjadi karakter utama jika, menampilkan kopi Colombia dan, image ini, terkenal di seluruh dunia dan mulai saat itu Juan Valdez memenuhi siklus, eee, keterkenalannya di seluruh dunia. Saat ini Valdez merupakan merek dan kita akan melihat bagaimana, ia berevolusi dan mengapa ini penting dalam, daur ini bahwa untuk menjadi sesuatu seperti Juan Valdez hari ini, suatu merek bagi, eee, penanam kopi Colombia. Setelah diperkenalkan, Juan Valdez, diperkenalkan Conchita yaitu, rekan dari Juan Valdez yang juga merupakan simbol kopi Colombia. Jadi setelah Juan Valdez diperkenalkan, dia menjadi begitu penting. Jadi, semua aktor penting di dalam rantai, ini mengenali Juan Valdez sebagai simbol Juan Valdez sebagai simbol kopi Colombia. Pada tahun 60-an kami membuat, logo khusus untuk kopi Colombia dan ini segitiga yang, di belakangnya itu adalah gunung dan Juan Valdez dan Conchita di depan merepresentasikan kopi Colombia sebagai satu kesatuan. Itulah mengapa merek ini menjadi sangat penting untuk, merepresentasikan, originalitas dan kualitas. Jadi itulah mengapa kopi Colombia 100% dilahirkan pada tahun 1980-an dan
eh, di sini direpresentasikan kopi ini merepresentasikan kopi Kolombia di pasar internasional. Ada beberapa alasan penting, yaitu untuk membangun kesadaran tentang kopi Kolombia asli dan memisahkan segmen kopi Kolombia dari jenis kopi lainnya. Karena kopi Kolombia itu memiliki kekhasan, karena kopi Kolombia tidak bisa dicampur ke dalam suatu blend atau campuran dengan kopi asal lain. Seperti misalnya di pasar Anda tidak bisa ketemu kopi Kolombia asli yang dicampur dengan kopi dari daerah lainnya, misalnya dari Brazil. Jadi jika Anda temukan kemasan bilang kopi Kolombia dan di dalamnya dicampur kopi dari asal lain, maka itu bukan kopi Kolombia asli. Dan itulah mengapa dengan merek ini pengguna bisa memahami mereka membeli kopi 100% Kolombia. Dan merek ini juga diciptakan untuk memberikan pengakuan terhadap atribut kopi Kolombia. Selain itu, merek ini menghasilkan pemasukan bagi penanam kopi dengan meningkatkan kualitas dari kopi Kolombia. Jika Anda menemukan lambang ini di dalam kemasan kopi panggang atau biji kopi panggang atau biji kopi, Anda bisa memastikan bahwa Anda menggunakan kopi 100% kopi Kolombia. Dan merek ini juga diciptakan untuk meningkatkan permintaan dari para pemanggang kopi. Karena kami menggunakan merek ini dan kami menyampaikan ini kepada para pemanggang kopi yang akan mentransformasi kopi ini sebelum diproses untuk diubah menjadi kopi panggang atau kopi kering beku. Kami memastikan para pemanggang kopi memastikan produk kami bisa terlacak ketika menggunakan bahan ini, kopi Kolombia ini. Karena ada merek ini di kemasan mereka. Dan kami juga mengkonsolidasikan konsumen yang bersedia untuk memilih kopi Kolombia 100%. Dan dibandingkan dengan kopi yang berasal dari tempat lain. Dengan menggunakan contoh yang saya gunakan tadi seperti kopi Brazil. Jadi itulah bagaimana kopi Kolombia melalui produk kopi Kolombia 100% yang merupakan produk lisensi menjadi sangat penting, dan saat ini dikenal sebagai kopi paling kaya di dunia, khususnya di pasar Asia. Misalnya, jika Anda sudah pernah mencoba kopi Kolombia dan Anda penggemar kopi Kolombia, maka Anda akan merasakan di pasar tertentu kemasan kopi Kolombia yang diberi label ini sebagai kopi yang memiliki kesan yang kaya. Mengapa kami menggunakan indikasi geografis untuk kopi Kolombia? Seperti kita ketahui, sejarah kopi dari Kolombia adalah karakternya. Mengapa Kolombia memerlukan indikasi geografis untuk melindungi asal dari produk paling terkenalnya? Ini merupakan dari rencana diferensiasi dan posisi komersial bagi kopi Kolombia supaya kami memiliki posisi khusus di pasar global. Seperti yang kita ketahui, kopi adalah komoditi. Jadi harganya itu sangat tergantung dari berbagai alasan. Dan Kolombia, khususnya Federasi Kopi Kolombia memahami bahwa dengan adanya indikasi geografis, kopi Kolombia akan memiliki ciri khas ekstra yang akan diberikan posisi khusus di pasar kopi dunia. Dan juga untuk memastikan reputasi mereka yang tidak akan berubah selama bertahun-tahun, khususnya dalam pengakuan di pasar internasional. Dan juga untuk menghasilkan masukan tambahan bagi penanam kopi
dengan meningkatkan harga produknya sebagai produk premium dan dengan pengakuan itu maka harganya akan meningkat. Kami eh, membuat pasar yang lebih transparan karena sifat keterlacakan dari produk ini dan kontrol kualitas yang baik, maka kami bisa memastikan kepada para pengguna dan konsumen mereka memperoleh kopi Colombia 100% dengan melihat logo indikasi geografis dan abolition of origin di kemasan kopi Colombia ini. Saya akan memberikan tampilan, saya akan menjelaskan proses pengakuan indikasi geografis dan abolition of origin untuk kopi Colombia. Kisah ini dimulai pada tahun 2004 ketika para penanam kopi Colombia mendaftarkan di kantor merek Colombia untuk mendapatkan pengakuan kopi Colombia sebagai appellation of origin. Pada tahun 2015 petisi ini 2005 petisi ini mendapatkan pengakuan dan ini merupakan produk yang paling appellation of origin pertama yang dilindungi di Colombia. Dan setelah 2007 Komisi Eropa mengakui Cafe Colombia sebagai produk internasional asing indikasi geografis yang diakui di dalam Uni Eropa. Jadi Cafe Colombia membuka jalan bagi produk-produk lain sebagai produk asli asing untuk internasional untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Dan 2 tahun kemudian setelah diberikan pengakuan di Colombia, yaitu pada tahun 2007, Komisi Eropa memberikan proteksi kopi Colombia sebagai indikasi geografis. Kemudian pada tahun 2013, Swiss melakukan hal yang sama untuk mengakui kopi Colombia sebagai indikasi geografis, dan kemudian dengan sistem yang sama juga mengakui di Inggris setelah proses Brexit terjadi. Seperti yang kita ketahui, Inggris itu bukan merupakan anggota Uni Eropa lagi. Jadi sekarang Inggris memiliki sistemnya sendiri, sehingga kopi Colombia mendapatkan perlindungan di Inggris pada tahun 2022. Selain itu, untuk meningkatkan karakteristik khas dari kopi yang diproduksi di Colombia ini, para organisasi penanam kopi mengembangkan suatu register lain yang mencirikan profil dari kopi yang mereka produksi di berbagai kawasan yang berbeda di Colombia. Jadi kami memiliki designasi asal untuk berbagai kawasan di Colombia yang dilindungi khususnya untuk komunitas-komunitas lain juga di Bolivia dan Ekuador serta Colombia. Dan ini dilindungi berdasarkan sistem appellation of origin atau sistem asal dari kopi de Cauca, kopi Nariño, kopi Huila, kopi Santander, kopi Sierra, dan kopi Tolima. Ini semua adalah jenis-jenis kopi yang memiliki ciri khas, dan karena kualitasnya dan asalnya, kopi ini mendapatkan pengakuan khusus di Colombia, dan saat ini kami bekerja sama untuk memperoleh pengakuan yang sama di Uni Eropa supaya memiliki perlindungan yang sama di Uni Eropa seperti yang kami miliki di Colombia. Jadi bagaimana kopi Colombia, penanam kopi di Colombia berinteraksi dengan kafe di Colombia sebagai indikasi geografis dan mengapa mereka memilih itu. Dan siapa entitas yang bertanggung jawab untuk mengatur atau mengelola kopi Colombia ini. Indikasi geografis kopi Colombia ini. Kami adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola kontrol produk kafe di Colombia atau kopi Colombia
Eh, Organisasi ini didirikan pada tahun 1927 dan organisasi ini akan berusia 100 tahun pada tahun 1927 dan ini akan menjadi titik penting dalam sejarah karena semua kan selama bertahun-tahun ini sebelum 2005 dan bahkan sebelum 1950-an ketika diciptakan Juan Valdez, organisasi ini sudah diciptakan dan dan membuat berbagai proyek yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap asal kopi Kolombia. Ini penting karena semua proyek ini adalah strategi mereka agar produk kopi Kolombia ini diakui dan ini merupakan skenario yang mereka gunakan supaya produk kopi Kolombia ini sangat dikenal dan ini bisa dicapai khususnya karena kegiatan yang sudah dilakukan oleh federasi ini selama bertahun-tahun dan ini tidak bisa dicapai hanya untuk indikasi geografis. Indikasi geografis adalah hasil dari kerja keras para penanam kopi selama bertahun-tahun. Apa Federasi Penanam Kopi Kolombia Nasional Kolombia ini? Ini adalah NGO terbesar di Kolombia. Kami adalah LSM non-profit. Kami bertujuan untuk melindungi kehidupan para penanam kopi tidak hanya di Kolombia. Seperti saya sampaikan tadi, pada tahun 1927, federasi ini membuat program untuk meningkatkan kualitas hidup dari penanam kopi. Khususnya karena kami terdiri dari para penanam kopi kecil yang penghasilannya terbatas dan kawasan produksi kopinya juga terbatas. Dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan penanam kopi di Kolombia. Organisasi kami terdiri dari 540.000 penanam kopi dan keluarganya. Mengapa organisasi ini tidak puas dengan jika kantor merek hanya menetapkan pelindungan dengan appellation of origin? Karena pada tahun 2005 sampai sekarang perlindungan itu tidak bisa memberikan perlindungan yang memadai untuk kopi di pasaran yang diidentifikasi sebagai kopi Kolombia atau yang menyatakan produknya sebagai kopi Kolombia. Juga karena Federasi Penanam Kopi juga memiliki pengetahuan ilmiah untuk bisa menentukan dan mengidentifikasi produk kopi Kolombia 100%. Ada juga SDM khusus yang memiliki pengetahuan khusus yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk kopi Kolombia. Dan mereka melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan pengembangan dari kopi Kolombia. Apa tugas utama dari dari Federasi Penanam Kopi Kolombia? Mereka adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola indikasi geografis. Kami memiliki berbagai kegiatan yang tugas utamanya adalah memberikan otorisasi penggunaan indikasi geografis dan appellation of origin atau pernyataan asal dari produk, dan juga memberikan kewenangan untuk menggunakan produk kopi ini, serta merupakan organisasi yang mengelola segala proses administrasinya, dan organisasi ini sudah melakukan hal ini sejak tahun 2005.
Jadi bagaimana kita bisa menjamin untuk memberikan otorisasi penggunaan dan bagi produk yang mengklaim sebagai kopi Colombia 100%, yaitu kami melakukan pemeriksaan terhadap produk sesuai kriteria yang ada dari spesifikasi yang kami punya dan berbagai kriteria dari kopi Colombia, termasuk yang ada di buku spesifikasi indikasi geografis. Jadi kafe Colombia memiliki ciri khas yang hanya bisa diuji menggunakan satu cangkir kopi. Jadi misalnya jika kita dalam suatu proses ekspor, salah satu agen kami, pejabat kami akan mengambil sampel dari kopi, bahan mentahnya, kemudian dia akan memanggangnya dan meroasting kopi tersebut, dan kemudian dibuat kopi dari itu dan kemudian diminum. Saat diminum, maka akan bisa dikenali bahwa kopi tersebut 100% kopi Colombia. Dan kami lakukan itu di pelabuhan atau dalam proses transportasi di mana dibutuhkan jaminan bahwa kopi yang akan diekspor misalnya ke Asia merupakan kopi Colombia. Jadi untuk memastikannya kami mencicipinya sebelum diekspor untuk memastikan bahwa produk merek asal ini dan tujuannya bahwa kopi yang akan diproses ini adalah kopi Colombia asli. Sebagai badan yang bertanggung jawab untuk hal ini, kami juga bertanggung jawab untuk menegakkan perlindungan dan proteksi penegakan hukum dan perlindungan untuk kopi Colombia dengan mengatur atau mencegah penyalahgunaan produk kami di pasar, dan juga tentunya jika ada yang berupaya untuk mendaftarkan merek menggunakan logo ini atau menggunakan pernyataan kopi Colombia 100% atau kopi Colombia dalam bahasa Spanyol atau bahasa lain yang akan menimbulkan kemiripan terhadap merek kopi Colombia, maka kami akan menegakkan hak kami itu. Jadi juga jika ada yang menggunakan kafe di Colombia, merek kopi Colombia yang menggunakan informasi Colombia tersebut, kami akan menegakkan IG sebagai tindakan KI terhadap pelanggaran tersebut. Jadi merek yang menggunakan ciri khas kami itu harus dicabut atau dibatalkan untuk melindungi klaim eksklusivitas dari produk kami. Dalam beberapa kasus ini dilakukan tanpa pengetahuan kami karena banyak orang yang tidak tahu kafe Colombia atau kopi Colombia memiliki perlindungan khusus dan bukan merupakan pernyataan umum atau pernyataan generik, merek generik. Dan kami menemukan beberapa orang mencoba mendaftarkan kopi Colombia ini dengan niatan buruk. Jadi Federasi Penanam Kopi Colombia juga mempromosikan dan mengiklankan indikasi geografis ini untuk meningkatkan pengakuan dan pemahaman tentang kopi Colombia di pasar lokal dan internasional. Dan juga sebagai bagian dari kewajiban dan kegiatan dan aktivitas kami melaporkan ke kantor merek untuk memberikan informasi bagaimana kinerja kami dan bagaimana kami menjalankan tugas-tugas kami ini selama bertahun-tahun. Kopi Colombia saat ini menghadapi berbagai tantangan sebagai komoditi, khususnya karena pasarnya sangat kompetitif sekali. Sektor pasar kopi ini sangat ketat sekali. Jadi tantangan yang kami hadapi adalah bahwa kami harus berinvestasi kepada upaya-upaya meningkatkan kualitas, meningkatkan sistem analisis kualitas dan layanan kami. Seperti yang Anda ketahui, semua kegiatan tersebut membutuhkan investasi
dan membutuhkan banyak biaya untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Dan untuk mengembangkan surveillance di pasar, kami supaya kami bisa mengembangkan perlindungan hukum, kami tentu harus memiliki SDM yang berkualitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan juga mengembangkan eh, strategi pemasaran untuk melindungi kafe Kolombia tidak hanya di Kolombia tapi juga di pasar yang menurut kami berbahaya. Kami juga harus mengidentifikasi tantangan-tantangan kami untuk mempertahankan kualitas dan ciri khas serta standar seiring waktu. Kami melakukannya melalui program berkelanjutan di pasar dan kontrol ekspor. Dan kami berupaya merancang suatu program-program dan strategi-strategi untuk kopi Kolombia, khususnya bagi para penanam kopi di industri ini. Jadi tradisi penanam kopi Kolombia adalah menciptakan lingkungan baru, lingkungan pasar baru yang akan menarik konsumen, khususnya di pasar digital dan segmen digital, terutama di pasar-pasar yang berupa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Jadi kami berupaya beradaptasi dengan tren-tren baru ini karena kami tahu bahwa para konsumen baru ini atau ceruk konsumen ini sangat menggemari media sosial dan kami berupaya mengembangkan strategi yang efektif terkait dengan ini. Dan ini adalah ide presentasi saya. Saya harap Anda bisa menikmati presentasi saya dan jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Terima kasih.